teman-teman Leto yang megang rekor nggak mandi paling lama tuh Patop. Dia tahan 7 hari. Saya nggak kuat, saya waktu itu 4 hari paling 5 hari udah menyerah. Ora iso turu mambu awake dhewe, ya Allah. Jadi tapi gini, sejatinya saya kan nggak senang mandi, kan aslinya gitu, sejatinya nggak senang mandi. Tapi kemudian dalam pengalaman hidup tertabrak pada kenyataan. Jarang mandi itu susah banget cari pacar, Pak Muzamil. Angel banget jajal gue nyedaki pacar, nggak mandi seminggu, yuk nyedaki cah wedok ngono. Durung metu kalimatmu ki wis raine wis elek kae. Iki koyo wedhus ya. Saya dulu banyak argumentasi nggak mandi. Apa kambing aja nggak mandi laku mahal. Ikan aja mandi terus amis. Banyak argumentasinya untuk tidak mandi itu. Tapi dihadapkan dengan kenyataan bahwa enak ya ternyata Yohan adus gitu. Tidak harus ketika rajin mandi tidak harus menghadapi masalah-masalah yang datang karena jarang mandi. Orang perlu berargumentasi karena jangan adus. Jadi kemudian lama-lama menjadi kebiasaan mandi. Asem aku ini bukan karena pendidikan orang tua ya, ini karena memang saya beres. Ketika kecil saya sering dimandiin orang tua, tapi semakin besar ketika jauh sama orang tua saya jadi rodok malas mandi. Itu semacam penyakit saya, bukan pendidikan orang tua. Ya karena saya tidak ngopo to adus ki apa hubungane. Aku ya ora masalah, sing masalah lah uang sing ngambu ngono gitu. Itu lagi-lagi argumentasi egois, tapi kemudian ditabrakkan sebuah masalah di mana kemudian ketika saya mandi itu macak po, kan gitu. Aku macak pura-pura bersih, pura-pura rajin gitu po. Ternyata ketika saya mengalami mandi, ya enak, ada positifnya. Walaupun masih kadang-kadang sering dikomentari anak saya, Pak Anda mambu gitu, masih beberapa kali. Kadang-kadang lupa mandi di rumah, lupa mandi. Itu jadi macak itu tidak selalu negatif. Macak itu contoh lain, misalnya gini, Anda kondangan untuk kancamu sing rabi, kebetulan khilaf wong tuane memperbolehkan anaknya rabi dengan temanmu misalnya gitu ya. Terus ini berita besar ini, acara besar ini, jadi terus kamu kondangan, macak ora kira-kira? Macak untuk memperlihatkan dirimu ganteng atau untuk menghormati yang kau datangi? Untuk menghormati itu. Jadi macak juga bisa jadi hal yang positif juga. Cuman garisnya di sini. Macak itu untuk dirimu sendiri atau untuk memanipulasi orang lain. Titiknya di situ aja. Gini, kalau kita melihat sesuatu, kita bersentuhan dengan sesuatu, kita tidak punya banyak waktu dalam hidup untuk meneliti yang sebenarnya orangnya itu seperti apa, atau barang itu seperti apa sebenarnya. Jadi yang masuk kepada kita adalah impresinya. Wah, iki wangi iki. Jadi ono triknya nih, ono trik. Iki yo ojo dilakoni yo, iki trik pokok-pokokan. Jadi ada temen tuh bukan hobinya, sering banget ke ATM. Bukan ngambil duit, tapi dia nyari kertas keluaran ATM sing saldonya besar. Sama pengalaman Bro. Saldonya besar. Itu dia sama dia dikantongi, disimpan di dompet dia. Wes, engko nek nyedaki cewek ngono, tukar nomor telepon toh. Nomor telepon dong. Nah, ditokke kertas kuwi ditulis nomor teleponnya dek. Wah, dikek-kek. Wah, dan itu presentasi berhasilnya lumayan tinggi loh itu. Aku yo asem idemu iki lho, kurang ajar utekmu iki lho. Itu pencitraan atau bukan itu? Pencitraan kan? Tapi tujuannya apa? Untuk memanipulasi, membuat impresi yang salah orang kepada dirinya. Ono nomor teleponnya diwalik. 300 juta rek. Itu nanti akan masalah kalau urusan mempertanggungjawabkan, itu akan masalah itu nanti. Oh, gawat. Ning untuk melihat tingkat efektivitasnya iki mesti ana sing mbayangke sesuk aku tak ning ATM. Kuwi di belakang nanti repot di belakang gitu karena Anda harus mempertanggungjawabkan itu. Nah,
Karena kita bersentuhan dengan banyak hal cuman sekejap yang kita tangkap adalah impresi. Sehingga dalam dunia modern kui banyak yang terjadi dalam hidup. Akeh nonton TV, nonton iklan, WA dan seterusnya. Itu yang kita cuman punya selintas untuk melihat orang lain. Kemudian kita sudah meletakkan judgement, sudah meletakkan pendapat orang itu baik atau tidak dengan begitu mudah hanya dengan lihat selintas. Dan efeknya banyak orang menggunakan, termasuk saya kadang-kadang tanpa sengaja. Ya sengaja nek perlu. Membuat sebuah impresi di mana nanti orang akan punya pendapat tertentu terhadap saya. Nggak harus macak gagah. Macak jadi korbannya juga banyak. Strategi dalam politik misalnya nggak harus selalu macak baik. Kadang-kadang macak, ya aku memang korban. Kerap banget orang ngomong ini korban kezoliman ini. Macak itu kan, itu memposisikan dalam kepalamu sebuah posisi di mana agar kamu bisa empati kepada dia. Nah kalau macak sudah ada macak gunanya untuk memanipulasi dirimu, itu yang berbahaya. Tapi kalau macak untuk dirimu sendiri, karena aku nyamannya seperti itu, nggak masalah menurut saya. Kanjeng Nabi pernah ngomong kalau nggak salah, aku jani mesake dari Kanjeng Nabi, tapi nek ora susah, aku jani pengen mewajibkan orang ki pakai wewangian. Ada kalimat seperti itu toh? Bahwa ternyata wangi, rapi, itu membuat kita berinteraksi dengan orang lain jauh lebih mudah daripada gembel. Aku ngerasa kita di gembel lumayan suwe. Dan jangan lupa, saya nih ada nama lain namanya Noeleto loh. Itu wes Queen donyo macake juga nggak karuan itu. Saya dulu pernah cerita bahwa ketika pertama kali masuk Leto, kita dipaksa masuk ke salon. Harus ke salon, harus macak dadi artis. Aku le misuh baji grup piye ki ning salon ngopo iki. Wong potong rambut biasanya ya ming genten-gentenan toh. Gentian potong pingsut sapa ndisikan genten. Potong. Ini harus ke salon. Dan di salon ini harus menjadi pembeda dengan yang lain ini. Harus salah satu cat rambut. Rambutnya dicat merah. Karang yo arek-arek asu doan do mundur wegah aku kakean alasan kae. Ya saya terpaksa maju menjadi korban di situ. Kalau Anda lihat awal-awal itu rambutku merah tuh. Tapi waktu itu saya mengambil keputusan, saya nggak tahu dunia ini. Tak melebu, tak nyemplung gimana sih sebenarnya. Sampai aku pegang tas kresek itu nggak boleh Pak Muzammil. Bawa tas kresek, plastik kresek itu dimarahin. Nggak gitu vokalis kok nggak tas kresek. Apa hubungane iki? Tas kresek karo vokalis iki. Vokalis urusan cocot, tas kresek urusan barang iki. Apa hubungannya? Itu image-nya nanti akan turun. Image-nya nggak baik, nggak boleh bantu-bantu angkat-angkat barang. Aku ora tega karo arek-arek juga kalau angkat-angkat barang. Saya berhenti ngangkat-ngangkat barang ketika ada alasan yang jelas. Alasannya gini, loh, gue penting loh, nek kamu ikut ngangkat-ngangkat dan terjadi kecelakaan, acara batal gara-gara satu kecelakaan tersebut. Justru yang kamu bantu nggak dapat pekerjaan karena kamu sakit. Oh oke, masuk akal. Tak lakoni gue. Nek kresek rata lakoni, opo bungane? Injuri opo aku karo kresek? Nah, tapi dari pengalaman di situ saya punya punya beberapa konklusi bahwa macak itu memang salah satu cara komunikasi yang paling efektif dalam dunia kita. Untuk mengurangi efek macak, kita harus jadi orang yang tidak termakan dari orang yang macak. Paham maksudku? Jangan gampang terpengaruh karo sing macak. Nah, banyu misalnya, Anda coba perhatikan barang-barang gitu loh, makanan-makanan kecil tuh, harga kacangnya sama harga bungkusnya mahal mana? Jauh mahal harga bungkusnya kan. Betapa komunikasi macak itu sangat-sangat mendarah daging di dunia modern. Jadi kalau mulai dari diri. Nomor satu, kita memastikan bahwa kita macak itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk memanipulasi orang lain. Satu. Nomor dua, jangan terpengaruh oleh pacaan yang lain. Milih panganan, percaya atau tidak percaya sama orang, jangan berdasarkan macaknya. Dan efeknya karena Anda macak untuk memanipulasi orang lain, capek pasti hidupnya, karena Anda harus berpura-pura seumur hidup, tidak menjadi diri Anda sendiri. Dicontohkan dengan itu tadi,
ngasih nomor telepon, ndelok rekeningnya 300 juta, jaluk jajake bakso, ngutang. Nah itu apa, menjaga drama macak itu luar biasa susah. Ada teori mengatakan begini, kalau Anda sudah menerima dirimu apa adanya, termasuk semua kesalahanmu, termasuk semua kekuranganmu, kamu menyadari bahwa itulah yang membuatmu dewasa sekarang. Kamu sudah menghargai ilmunya, kamu sudah menghargai kesalahannya, kamu sudah minta ampun dengan apapun positif negatif dalam dirimu sudah diterima. Kamu tidak ada lagi kelemahan yang bisa diserang oleh orang lain. Misalnya rupamu bosok misalnya, terus kamu sudah ora apa-apa wis tak tompo iki ora masalah. Anu entah dengan argumentasi apa, raya apik elek kan memang impresi. Misalnya gitu. Ireng putih kan mengurusan warna misalnya gitu. Pesek mancung kan mengurusan boros oksigen. Nah, misalnya banyak argumentasi lah. Setelah Anda menemukan diri Anda, sudah menerima apa yang muka Anda misalnya, Anda dikatakan, "Wah, pesek." Nggak masalah toh, kan Anda sudah menerima apa yang ada dalam diri Anda. Nah, orang yang macak adalah orang yang perlu macak untuk orang lain, adalah orang yang belum bisa menerima dirinya apa adanya, sehingga dia perlu membuat impian. Aku pengen ngene iki lho dilihatnya, sehingga dia buat agar orang menerimanya seperti itu. Dia sendiri sama dirinya sendiri aja nggak tahan, harus membuat orang lain di luar diri untuk jadi baju dirinya. Nah, kalau ngomong di Maia, nek konco-konco naluri macak ki ya ora koyone. Iki macak arep macak piye kowe iki kan. Arep macak gagah piye, arep macak korban, ojen korban. Macak menderita, ojen menderita. Itu yang apa namanya? Memang yang sebenarnya. Jadi menurut saya untuk macak ini tadi kita salah satu sudut pandang di mana kita bisa menggali diri kita sendiri. Apakah kita sudah waspada dengan diri kita sendiri? Apakah kita melakukan segala sesuatu itu benar-benar ini untuk memanipulasi orang lain atau untuk menunjukkan dirimu yang sebenarnya? Karena nek kowe cen klimis terus pakaian rapi, wangi terus dan kamu nyaman dengan itu, ya nggak apa-apa. Itu bukan macak, itu dirimu sendiri memang. Tapi kalau memang kamu tidak aslinya orang betah dengan seperti itu dan memaksakan dirimu gitu setiap saat, menderita lama-lama. Ada juga begini, macak gagah karena memang minder. Anda pasti pernah mengalami di mana itu nek bahasa Inggrisnya apa tuh? Aku juga lali ya. Overcompensate namanya. Overcompensate bahasa Inggrisnya. Nek bahasa Indonesianya terlalu berlebihan kompensasinya. Kaya wong ketakutan dek esok beraninya berlebihan, itu artinya dia sebenarnya takut. Sok pinter artinya goblok jane. Nah, itu ada seperti itu. Kadang-kadang ini mas, aku ora pede, tak pede-pede ke agar aku sendiri pede. Nah, itu metodologi, beda lagi itu. Itu bukan ingin memanipulasi orang, tapi ingin menumbuhkan diri dengan metodologi carane macak. Paham maksudku? Paham ya? Kaya aku awal-awal adus iki lho. Menara diunekke bapak dan sebenarnya pengen ngerasake adus iki piye? Macak asline. Tapi lama-lama yo ngerasake, oh enak ya macak. Dan saiki nek adus yo pengen adus rasane. Nah, jadi banyak hal ya lapisan-lapisan seperti itu. Misalnya contoh liyane Ibnu Arabi ya, yang pakaian sehari-harinya sebenarnya sangat-sangat sederhana, tapi kalau nemoni tamu pakai pakaian kebesaran seperti raja, seperti saudagar. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia hadapi. Macaknya adalah untuk sebuah tujuan, untuk sebuah skema yang lebih besar. Aslinya, ya kayak tukang ya kayak tukang kebun, katanya seperti itu. Saya pernah dengar cerita. Jadi macak ini tidak hanya bisa dipotret dalam satu sudut pandang, banyak sudut pandang, banyak cara pandang, banyak resolusi pandang, dan banyak jarak pandang. Yang penting menurut saya kita waspada dan hati-hati. Apakah kita memanipulasi orang? Karena tidak ada bedanya itu berbohong dengan macak kalau tujuannya sama-sama memanipulasi orang. Tapi kalau macak untuk menumbuhkan diri, nggak apa-apa menurut saya. Karena itu salah satu metodologi yang bisa dipakai juga. Seperti nek Cak Nun biyen ngomong, ono cah arep gelut ora wani diunekke. Bapakmu biyen ki preman jagoan. Ayo wani, wow, bocah macak gagah kae, padahal yo ora dihapusi. Kenapa? Tapi itu menumbuhkan
keberanian dalam dirinya. Nah, itu metodologi. Untuk yang keluar, kita mulai waspada. Mereka pakai bahasa apa sih? Misalnya politisi yang masang baliho di mana-mana atau ngomong gimana dan seterusnya. Kui macak apa ora to? Kalau cara macak sudah tidak efektif, dia lama-lama tidak akan digunakan. Bagaimana cara menghilangkan budaya macak? Kita jangan terpengaruh dengan orang yang macak. Paling itu saja untuk awalnya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Matur nuwun.